Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan yang kemarin, kita di sini nanti akan membuat arsiran tembok, kemudian ada dimensi untuk ruangan atau untuk dina yang telah kita buat, dan kita nanti akan menambahkan jalan dan elevasi lantai. Nah, oke, langsung saja ya. Untuk yang pertama kita ini blok atau mengarsir dari dindingnya. Nah, perintahnya itu kita pakai heads H spasi, kemudian kita pilih ANSI 32. Untuk sudut kita coba dulu pakai 20, terus kita klik di dalam temboknya, klik sampai menutupi semua tembok yang kalian buat. Oh iya, maaf, sebelumnya itu kalian bisa matikan garis asnya. Nah, setelah kalian matikan garis as, kalian heads lagi, pengaturannya masih sama kayak tadi. Terus untuk bentar, untuk heads yang tadi kita hapus dulu, kita buat heads lagi dengan pengaturan yang sama. Kita tempel saja atau kita klik langsung saja. Usahakan semua tembok diarsir, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, untuk jarak untuk tembok yang antara kolom dan kusen ini juga diarsir. Nah, jika semua sudah terarsir, kita escape. Kemudian kita aktifkan lagi garis asnya. Nah, setelah itu kita buat dimensinya. Di sini saya akan mencontohkan satu sisi dari denah saja. Untuk yang lainnya nanti menyesuaikan. Kita ke pengaturan dim style dulu, keywordnya itu D, terus spasi atau enter. Kemudian di ISO 25 ini kita modify. Nah, kemudian di line ini ada line type, ini kita biarkan saja. Untuk garisnya yang ini extra line-nya kita checklist agar nanti tidak terlalu memenuhi dari denah. Nanti tak tunjukin fungsinya ini buat apa. Untuk yang ini, bentar, saya uncheck. Nah, ini kalau kita uncheck fix length extension, dia akan menampilkan garis ke bawah seperti ini. Jika kita cek, maka dia akan hilang dan akan lebih ringkas. Dia untuk pengaturan ini terserah mau kalian pilih apa. Untuk arrow size-nya 100, 50 aja. Kemudian teks, pengaturan yang ini sama. Untuk text height-nya
untuk text height-nya 100, kemudian untuk row size-nya kita buat 100 saja. Nah, kalau udah kita ke fit. Nah, ini di checklist always keep text between extra line. Ini bertujuan agar teksnya itu selalu berada di tengah. Kemudian kalau teks di teks ini untuk yang vertikal ini dan horizontal kita pilih center agar tulisannya nanti di center atau di tengah. Setelah itu kita oke. Terus close. Kemudian kita keywordnya dim atau dal atau DLI bisa. Kita klik dari ini sisi terluar tembok sampai kolom tengah. Maksudnya kolom tengah adalah 150 kan kolom ukurannya 150. Nah, tadi setengahnya 75. Nah, setengah 75 di sini ada segitiga, berarti kalau setengahnya kita cari segitiga. Nah, kalau udah diklik terus ditaruh sampingnya. Kemudian lanjut di sini yang simbol tengah tadi sampai kolom yang kedua. Nah, agar sama, ini agar sama, kita klik di sini dan lanjut. Kalau yang terakhir kita polin atau mentokin ke ujung, jangan di tengah kolom kayak yang sebelumnya. Dan untuk luas keseluruhan dari denah yang samping, maaf untuk panjangnya bukan luas. Nah, untuk panjangnya itu 11.000. Nah, jika di total 2.000 tambah 3.000, 5.000 tambah 3.000, 8.000 tambah 3.000, 11.000. Jadi cocok. Jadi udah betul. Untuk yang lainnya ini sama saja caranya. Dan lanjut kita buat jalan. Untuk jalan kita buat rectangle aja, jadi rectangle. Nah, untuk jalan ukurannya itu untuk jalan lingkungan 5 meter, dimana setiap jalurnya itu 2,5 meter. Kita tulis di sini 5.000, kita tab, kemudian untuk sampingnya itu 20.000. Wait, ulangi dulu. Oh, 20.000. Kita pindah tambahkan sini, terus kita buat garis line. Kita buat garis bantuan. Nah, melanjutkan yang tadi, setelah itu kita membuat jalan. Pertama kita buat rectangle, ukurannya itu 2.500, tab 250.
Nah, ini adalah yang kita gunakan untuk membuat marka jalan. Nah, kemudian kita gunakan keyword array untuk menduplikat atau memperbanyaknya. Pertama, tadi kita pilih objeknya dulu, setelah itu kita ketik array, dan langkah kedua itu kita memilih path atau memilih garis acuan. Nah, ini garis acuannya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menyesuaikan saja yang ada di gambar. Nah, seperti ini. Kalau udah kita hapus. Nah, udah jadi untuk jalannya. Kemudian setelah jalan kita akan oh iya, ini kita membuat elevasi. Nah, di sini kan saya udah buat nih elevasi dari ruang tamu sampai taman. Nah, di sini saya akan menjelaskan saja untuk cara pembuatan ini. Kalian juga pasti udah bisa, seperti kayak membuat ini nama-nama ruangan. Nah, untuk pertama, untuk penjelasannya itu kita pilih acuannya dulu untuk lantai mana yang kita gunakan sebagai titik nolnya. Nah, di sini lantai utama yang saya gunakan itu adalah ini, yang bagian ruang tamu, kamar anak, kamar utama, sampai ruang makan dan kamar mandi. Nah, itu elevasinya sama. Kemudian di sini di teras min 0,05 atau sebelumnya di sini satuannya itu meter. Jadi di sini itu min 0,05 di terasnya. Kemudian untuk yang di taman min 0,4. Kemudian di sini taman ada 0,4 lagi, di carport juga min 0,4 atau min 0,4 meter. Atau kalau dijadikan mili itu dia 400 mm. Nah, udah untuk elevasinya cukup cuma ini. Setelah itu nanti kita akan menggambar 2D dan kita akan menggambar tampak depan, samping, kanan, kiri, dan belakang. Nah, untuk vegetasinya ini nanti akan saya kirim di grup dan beserta propertiesnya ini. Oke, kita lanjut membuat tampak depannya. Pertama kita keluarkan dulu denah yang ada di sini. Oh, sebentar. Nah, sebelum kalian buat tambah depan, kalian buat grid dulu. Nah, ini untuk grid. Pertama, kalian bisa saya contohkan untuk bagian yang sisi bawah dan sebelah kiri. Pertama, kalian buat dari ini poligon, terus isi berapa poligon, berapa sisi. Di sini saya memakai 6 sisi. Nah, setelah itu gambar, terus untuk ukurannya 350. Nah, kalau 350, terus saya akan mencontohi satu saja ya. Terus gimana caranya agar caranya kita menempatkan di sini? Kita buat line. Nah, line-nya itu ditempatin di setiap titik tengah kolom. Nah, kalau udah, kita misal line-nya panjangnya 1500.
terus linknya ini kita angkat ke atas agar lebih rapi. Kita angkat separuhnya menjadi 750. Nah, tinggal ini poligonnya tinggal kita move atau kita copy. Nah, udah. Untuk yang lainnya caranya sama. Kemudian untuk kodifikasiannya, untuk nama-namanya itu yang dari sini itu kita beri ini kita beri nama 1, terus kita sesuaikan lagi penempatan angkanya biar center, kemudian copy lagi grid yang 2, terus yang terakhir di sini. Oh ya, untuk grid yang vertikal itu memakai angka dan horizontal itu memakai huruf, bisa juga dibalik. Setelah di copy kita ganti sesuai huruf urutan. Oh ya, untuk kolom yang dikasih grid ini cukup kolom yang di sisi terluar. Misal di sini saya ada kolom praktis di sebelah pintu. Nah, ini enggak saya kasih grid karena dia ini di dalam ruangannya. Nah, yang kolom di luar ruangan ini kita kasih grid. Nah, setelah grid selesai, kita buat potongan. Untuk potongan terserah kalian mau penempatan gimana. Nah, untuk garisnya ini ukuran 1500. Kemudian kalian bisa buat lingkaran. Untuk diameternya itu diameternya 300 dan diameter diameternya 600, untuk jari-jarinya 300. Terserah kalian mau buat berapa, yang penting nanti angkanya kelihatan. Dan menunjuk jangan lupa beri arah petunjuk potongannya itu mengarah kemana, menghadap kemana. Nah, kalau udah kalian tentuin titik potongnya. Misal saya tak tentuin untuk titik yang A dulu deh. Nah, A itu potongan yang vertikal. Potongan vertikal saya mengambil ini. Untuk potongan usahakan jangan di sepanjang dinding. Kalau bisa seperti ini ya. Jadi dia hanya memotong dindingnya sedikit saja. Terus untuk yang potongan vertikal, untuk potongan horizontal juga sama. Untuk potongan B, kalian cari kiranya potongan itu mudah buat kalian nantinya, yang enggak
banyak nggak terlalu banyak kayak jendela, kayak pintu. Nah, di sini kan saya cuma memilih di sini hanya pintu satu, terus nanti uh, pandangannya itu ke arah sini, ke arah atas. Untuk yang vertikal nanti pandangannya ke arah kanan. Nah, itu. Nah, kalau udah, kalian pindahkan ini semua gambarnya, nggak semua, cuma di null sama grid sini ke bawahnya. Nah, kalau udah, kalian ketik XL spasi terus V spasi ini untuk memunculkan garis bantu yang panjang. Nah, kita taruh di sini untuk memudahkan kita. Terus di sini gimana sih menaruh garis ini? Nah, garis ini itu ditaruh di bagian-bagian yang menonjol di tampak depan kalian. Kalau udah, kita buat lagi XL H. Nah, H ini untuk garis bantu yang horizontal. Kita klik titik sembarang. Nah, untuk tinggi dari dinding itu minimal itu 3,5 sampai 4 meter. Nah, di sini saya akan pakai yang 4 meter. Setelah 4 meter, kemudian kita akan masukkan jendelanya, jendela dari tampak depan. Nah, kalian akan saya beri filenya, file jendela ini nanti bisa digunakan. Kemudian saya akan ini jendela yang ini saya copy. Oh iya, bentar. Untuk bagian jendela dan misal ada pintu di depan, kalian pakai XLV sebagai garis bantu untuk penempatan jendela dan pintunya nanti. Nah, kalau udah, kita tinggal pindah. Untuk jarak dari lantainya itu dia 500, kita move ke atas 500. Kalau udah, terus kalau garisnya ini udah nggak kepake, kita hapus saja, nggak apa-apa. Terus pintu bukaan 2 kita copy aja, terus pasang di sini. Kita ke titik nolnya dulu, habis itu baru di move, kita move ke atas sebesar 500. Kalau sudah, garis bantunya bisa dihapus. Setelah itu kita buat ini baloknya, kita bisa copy. Terus untuk ketebalannya itu dia 200. Kemudian setelah itu kita buat atapnya dulu. Untuk atap saya akan memakai tingginya itu 3000. Nah, di sini kan garis bantunya udah tidak diperlukan, jadi yang enggak diperlukan akan saya hapus.
3.150. Oke, tingginya 3.250. Ini disesuaikan dengan punya kalian ya, nggak harus sama dengan punya saya. Nah, kemudian karena ini menjorok ke depan, ini akan saya kebelakangkan atau akan saya kurangi ketebalannya. Oh ya, untuk ketebalannya saya pakai 250. Terus 50, terus ke atas 200, terus kiri 200, maaf, enggak 200, 4000. Nah, setelah selesai seperti ini, kita bisa sebentar, ini kita hapus dulu. Terus garis yang 3250 tadi kita cari. Nah, ada di sini. Kita klik, kita sambungkan di sini. Terus kita kurangi dari 3250 tadi, kita buat garis sebesar 150. Kalau sudah, kita tarik ke kanan, ke atas lagi 150. Terus kita mentokkan di sini. Nah, jika sudah selesai, untuk yang tidak terpakai bisa kita hapus. Nah, untuk ini bagian atas kita offset atau copy sebesar 50. Kemudian untuk yang bagian bawah kan ada tangga kalau di denah saya. Nah, ini ada tangga, maka di sini akan saya buat untuk ketinggian tangga itu minimal, untuk tangga yang nyaman itu 16 sampai 20. Nah, di sini saya untuk ketinggian anak per tangganya pakai 20. Oke, di sini saya pakai line. Untuk lebarnya sendiri dia itu 1 meter. Kemudian tebalnya 200. Tinggal kita open saja ke bawah. Setelah itu kita buat garis dasar bangunan.
Di sini akan menunjukkan tingkat dari elevasi rumahnya. Kan ini di sini ada tandanya, fungsinya apa? Kok lantai dasar rumahnya itu tinggi, biar nanti saat terjadi banjir, air tidak menggenang di dalam rumah dan hanya akan berada di luar rumah. Terus yang tidak dipakai dihapus saja. Kemudian untuk genteng kita bisa pakai heads dan pilih arsitektur yang ini untuk gentengnya ya. Nah, setelah AR roof ada AR RSHKE, kita pakai ini. Terus kita klik. Nah, ini kan masih kebesaran, kita ganti 1. Nah, udah. Terus misal kalian memperindah atau menambahkan detail-detailnya lagi, bisa, terserah kalian. Misal ya, saya kasih detail seperti ini. Misal saya akan pakai brick atau bata. Nah, kalau udah selesai tinggal kalian rapiin. Dan misal kalian mau kasih ventilasi, di sini ada bentar tak cariin. Nah, di sini yang nanti akan saya kirim ada. Kalian tinggal copy paste. Untuk jaraknya saya pakai 300. Kalau terlalu lebar saya kurangi lagi 50. Terus saya akan pakai yang ini. Jika dirasa masih terlalu tinggi, kita bisa menurunkannya lagi. Nah, sekarang kalau udah pas, sekiranya udah pas, kita tinggal ngerapiin aja bagian yang kurang rapi. Nah, ini untuk tampak depannya. Untuk tampak samping kanan, kiri, dan belakang akan dilanjut di pertemuan berikutnya. Untuk ini saya harap progresnya kalian minimal itu sudah sampai di sini.
pembuatan denah ini harus selesai semua. Dan untuk minggu depan atau hari Senin akan saya bahas tentang pembuatan ini tampak-tampak. Nah, untuk kali ini cukup sekian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.